warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa PPG Darjab Angkatan 1 Universitas Negeri Malang. Hari ini Senin 19 Juli 2021 saya akan melaksanakan ujian kinerja berupa konseling individu dengan tema meningkatkan kemandirian dalam mengatur waktu. Berikut kegiatan konseling individu saya dengan konseling saya. Selamat sore, Mbak. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Mbak DS, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Afifah sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga. Ini kegiatannya apa ini, Mbak? Di rumah? Nggak ada kegiatan sih, Bu. Banyak main HP. Main HP sambil bersantai ya? Iya. Oke. Ya, ini kemarin Mbak DS ini WA Bu Afifah ya? Iya. Kira-kira ini ada yang mau disampaikan? Iya, Bu, saya mau curhat. Saya bingung mau curhat sama siapa. Saya udah curhat sama mama saya, tapi solusinya itu kurang gitu buat saya. Jadi saya kepikiran sama Bu Afifah. Nggak apa-apa kan, Bu? Oh, nggak apa-apa. Ya, tapi karena kan kita dalam situasi pandemi ya, kan kalau di sekolah kita nggak bisa ketemu, nanti kalau kita komunikasi lewat WA juga kan kurang enak ya. Jadi kita pertemuan virtual seperti ini aja ya, Mbak ya. Iya, Bu, nggak apa-apa. Sebelum nanti Mbak DS melanjutkan ceritanya, nah hari ini untuk pertemuan virtual kita sepakati 25 menit, Mbak ya. Kalau belum selesai gimana, Bu? Mau curhat? Ya, kalau belum selesai nanti kita jadwalkan untuk pertemuan berikutnya. Gimana? Iya. Iya. Baik. Mbak DS nanti juga tidak perlu khawatir kalau nanti cerita ke Bu Afifah, mau curhat ke Bu Afifah, nggak perlu takut, nggak perlu khawatir nanti cerita sampean itu bisa orang lain ketahui ya. Iya, Bu, saya percaya sama Bu Afifah. Nah, gimana ini? Apa kira-kira yang mau diceritakan ke Bu Afifah? Itu Bu, saya tuh ada masalah sama deadline gitu sih Bu. Kalau ngerjain tugas itu suka mager, jadinya sering deadline. Itu ya. Apa hanya itu? Terus kalau ngerjain tugas itu tergesa-gesa gitu Bu. Kalau mengerjakan tugas tergesa-gesa? Iya. Apa ini jaraknya antara pemberian tugas dan mengumpulkan tugas itu sedikit waktunya? Banyak sih Bu, sekitaran 1 minggu. Tapi memang Lumayan saya lama loh ya. begitu, males. Wah, keasikan mager ya. Iya Bu, banyak main sama HP sih Bu, keasikan gitu. Nah, berarti sampean ini suka menunda-nunda mengerjakan tugas ini. Iya Bu. Oke, selain itu, apalagi yang sampean rasakan? Selain menunda-nunda tugas? Suka main HP gitu Bu, jadi lupa waktu kalau waktunya belajar, waktunya santai-santai. Oh, gitu. Baik. Kalau biasanya memang kalau sudah bermain HP, saking asiknya sampai lupa waktu ya. Iya. Oke. Baik, ini jadi coba Bu Afifah ulangi lagi. Mbak DS tadi merasa tergesa-gesa dalam mengerjakan tugas sekolah, padahal waktunya kan lumayan panjang ya. Iya Bu. Kemudian Mbak DS juga suka lupa waktu kalau sudah bermain HP. Benar begitu? Iya. Nah, sekarang
dari permasalahan yang Mbak DS ceritakan tadi, kira-kira apa yang pengen sampean lakukan? Saya udah ada planning sih, Bu. Mm-mm. Udah buat daftar gitu jadwal to-do list. Tapi belum ada aksi sih, Bu. Gitu ya. Ya, cuma planningnya aja. Terus time blocking gitu. Terus Bagus itu kalau sudah punya rencana seperti itu. iya, tapi belum ada aksinya, Bu. Belum ada aksinya ya. Oke. Ya. Tadi bisa diulang lagi apa saja tadi yang rencana yang sudah sampean susun membuat Buat daftar. nah, Kedua itu time blocking. Jadi itu ngilangin kegiatan yang nggak penting gitu. Buat ada waktu luang banyak buat belajar. Oke. Kira-kira Terus selain itu ada lagi? Terus saya buat skala prioritas itu. Skala prioritas untuk Iya, Bu, memilah gitu, mana yang penting, mana yang nggak penting. berarti membuat prioritas untuk tugas-tugas mana yang didahulukan untuk dikerjakan gitu ya? Iya, Bu. Terus saya akan menyingkirkan distraksi gitu, Bu. Itu sering banget, Bu, saya alamin. Kalau mau belajar itu ada aja gitu, Bu, distraksi. Kayak kalau mau belajar itu kan ada HP. Itu ada notifikasi. Terus aku cek, malah keterusan. Keasikan, Bu. Scroll IG, scroll TikTok. Kalau sudah kena HP, sudah lupa waktu, sudah lupa belajar gitu. Iya, Bu. Baik. Oke, tadi kan Mbak DS kan sudah membuat rencana. Boleh saya ulangi lagi? Iya. Oke. Rencananya tadi sudah membuat jadwal kegiatan sehari-hari. Ya. Kemudian time blocking. Iya. Dengan cara membuat skala prioritas tugas-tugas mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Baik. Kemudian apa tadi yang satunya? Membatasi waktu? Putus-putus. Oke. Yang satunya tadi apa? Membuat jadwal, kemudian time blocking. Membuat skala prioritas. Menyingkirkan distraksi. Oke, menyingkirkan distraksi atau gangguan-gangguan itu termasuk HP, Mbak ya? Iya. Nah, tadi kan sudah sampai kalau sudah bermain HP itu lupa waktu ya. Nah, dari rencana-rencana yang Samen susun tadi, kira-kira konsekuensinya nanti apa ya dari setiap rencana itu? Konsekuensinya disiplin waktu sih, Bu. Bisa disiplin waktu. Terus patuh melaksanakan apa yang saya jadwalkan, mengerjakan tugas yang ada, kemudian saya juga harus membatasi diri dengan HP. Membatasi diri dengan HP, oke. Baik, kalau memang Samen sudah membuat komitmen seperti itu, membuat rencana seperti itu, nah kira-kira kapan itu bisa Samen laksanakan? Pengennya sih secepatnya, Bu, tapi ya juga gitu, suka nunda-nunda gitu, Bu. Ya, kira-kira kalau secepatnya itu kapan? Ditentukan, dipastikan hari ini, nanti, ataukah besok? Secepatnya besok sih, Bu, pengennya. Yang besok ya? Oke, kalau jadi memang anak yang disiplin, produktif. Gitu. Bagus itu. Oke, kalau ini Samen sudah memiliki komitmen. Jika komitmen yang sampean buat,
komitmen dari rencana yang sudah sampean buat nanti akan menunjukkan hasil yang optimal. Oke. Dalam artian begini, kalau tadi sudah membuat rencana menyusun jadwal kegiatan, itu kan harus sampean patuhi ya. Iya. Kemudian membuat skala prioritas mengerjakan tugas-tugas. Nah, itu juga harus dilaksanakan. Menyingkirkan gangguan, termasuk dari gangguan dari HP. Nah, kalau dari Iya. HP, sampean juga harus konsekuen. Oh, saya ini harus melaksanakan rencana yang sudah saya buat. Jadi harus bisa mengontrol waktu dalam bermain HP. Kalau biasanya sampean bisa santai-santai berlama-lama bermain HP, nah karena sudah punya jadwal itu berarti sampean harus mematuhinya ya. Iya. Sekarang Baik. itu kan daring Bu, jadi nggak mungkin kalau belajar nggak pakai HP. Kan tadi ada distraksi. Jadi pengennya sih nanti kalau udah pembelajaran, notifikasi itu saya silent. Gitu, Bagus itu. Ya memang karena situasinya ya. Ya paling tidak sampean sudah bisa menggunakan HP sesuai dengan kebutuhan. Iya. Nah, oke. Ada hal lain yang mau disampaikan? Sebentar. Oke. Ada yang hal lain yang disampaikan? Iya, Bu. Mm-hmm. Sebenarnya saya tahu konsekuensi kalau deadline gitu. Jadi kan tugasnya nggak maksimal. Padahal saya bisa menjawab lebih dari itu, lebih kreatif. Jadi kan nilainya lebih bagus. Tapi tetap aja gitu. Mager, males. Iya. Hal normal. Tapi dampaknya juga jelek. Nah, sampean sendiri kan juga sudah tahu akibatnya ya. Nah, sampean sudah tahu akibatnya kalau sampean mager, kalau sampean malas-malasan, akhirnya semua tugasnya jadi bukan tertunda ya. Akhirnya sampean itu tergesa-gesa mengerjakan tugasnya. Bisa diulang, Bu. Putus-putus. Oke. Sampean sendiri kan juga sudah paham ya, sudah mengerti akibatnya ya. Akibatnya kalau sampean menunda-nunda mengerjakan tugas, tugasnya nggak maksimal. Tugas hasilnya juga tidak maksimal. Kemudian sampean mengerjakan juga sangat tergesa-gesa. Deadline baru mengerjakan. Nggak hanya nulis planning-planningnya aja sih Bu, sama dampaknya juga. Biar saya nggak ngulangin itu lagi. Bagus itu. Berarti kan sampean sudah bisa melihat ya mana kira-kira hal yang baik dan mana kira-kira hal yang kurang baik untuk mengurangi sikap atau perilaku sampean yang menunda pekerjaan, menunda-nunda mengerjakan tugas. Oke. Baik, karena sampean ini sudah bisa menentukan rencana dan sudah tahu kapan akan melaksanakannya. Kalau untuk melihat perkembangan rencana sampean sejauh mana nanti sampean sudah melaksanakan, kira-kira minggu depan kita bisa konseling lagi, kita bisa melakukan pertemuan lagi? Bisa, Bu. Jadi minggu depan di hari dan jam yang sama ya? Iya. Kita pertemuan virtual yang kedua. Oke. Biar Ibu Afifah nanti bisa mantau sejauh mana perkembangan rencana sampean. Oke? Iya. Nah, baik. Itu hanya itu yang disampaikan? Atau ada lagi? Ada solusi lain nggak, Bu? Nah, kira-kira ada solusi lain enggak? Sampean dari rencana itu? Dari rencana itu, cuma menemukan 4 sih, Bu. Apa? Tadi kan masih disebutkan 3. Tadi yang nomor 1 buat jadwal, terus
Terus nomor 2 itu time blocking. Mm-mm. Ketiga, membuat skala prioritas. Ketiga, menyingkirkan distraksi. Mm-mm. Yang lain nggak, Bu? Solusi dari Bu Afifah. Kalau untuk solusi, nah itu kan sebenarnya yang kira-kira solusi mana sih yang paling cocok dengan sampean itu kan yang tahu sebenarnya kan Mbak DS ya. Nah, kira-kira nanti saya punya solusi seperti ini, Bu, saya bisa melaksanakan enggak? Nah, tidak perlu solusi yang banyak, yang penting solusi itu bisa efektif. Nah, kalau memang tadi 4 ya, Iya. ada 4 solusi. Mana sih kira-kira yang paling efektif kalau itu yang sampean laksanakan? Menyingkirkan distraksi sih, Bu. Itu yang Iya. efektif ya? Paling efektif. Paling efektif. Ganggu banget Baik, kalau notifikasi gitu. kalau memang yang menyingkirkan distraksi itu yang paling efektif, nah dicoba itu solusi yang sekiranya oke, itu yang saya rasa paling efektif, berarti nanti saya mencoba untuk menyingkirkan distraksi. Jadi Saman memang harus benar-benar komit ya, karena itu bukan hal yang mudah, soalnya Saman sudah terbiasa menggunakan HP. Samen sudah terbiasa ini bermain HP, kemudian mengakses medsos dari HP lah. Itu yang mungkin paling efisien dan juga paling berat gitu. Ya, waktu melaksanakannya paling berat. Nah, nggak apa-apa, tapi bukan berarti nggak bisa itu. Oke, gimana caranya? Gimana caranya Saman menyingkirkan distraksi agar tidak menggunakan HP terlalu lama atau tidak menggunakan HP untuk hal-hal yang tidak berhubungan dengan pembelajaran. Mematikan notifikasi, Bu. Mematikan notifikasi dari sosmed gitu. Apalagi di setting waktu HP-nya. Tapi belum coba sih, Bu, mau cobain. Iya, Bu, memang paling berat itu. Ya, tidak apa-apa. Nanti kan mungkin awalnya berat, tapi nanti lama-lama akan terbiasa. Siap. Oke. Nah, dari pertemuan kita hari ini, sebelum Bu Afifah akhiri ya, dari pertemuan kita hari ini, apa yang bisa sampean dapatkan? Jadi tahu sih, Bu, solusinya. Banyak pemasukan juga dari Bu Afifah. Sampai jadi bisa menemukan solusi. Oke, kalau memang yang sampean rasa paling efektif itu adalah menyingkirkan distraksi tadi yang dalam bentuk bukan menjauhi HP ya, tapi menggunakan HP seperlunya. Nah, itu nanti coba itu sampai laksanakan. Memang itu hal yang berat di awal. Nanti tidak perlu dipaksakan, tapi dilakukan secara rutin, secara kontinu. Jadi jangan berhenti di awal saja. Oke? Ya. Oke. Sepertinya waktu kita sudah mau habis. Ada lagi yang disampaikan? Nggak ada, Bu. Udah nggak ada. Oke. Baik. Kalau memang sudah tidak ada yang disampaikan lagi, bisa Bu Afifah akhiri ya. Ya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Hari ini sangat bermanfaat. Ya, amin. Oke.